Indonesia harus berteguk dengan skor 0-2 di kandang sendiri dalam laga melawan Irak pada Kamis sore. Bagaimana evaluasinya? Mengapa skuad Garuda belum dapat mengkonversi peluang emas menjadi gol dan apakah Indonesia berpeluang menang melawan Filipina dalam laga Selasa pekan depan? Kami bahas bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat siang Bung Ropan. Selamat siang, Tiffany. Jadi apa analisisnya Bung Ropan, evaluasi dari kekalahan Indonesia atas Irak kemarin? Apakah memang skill, kemampuan dari Irak yang masih jauh di atas pemain Indonesia? Atau Indonesia yang bisa belum memanfaatkan maksimal kesempatan-kesempatan kemarin ini sehingga belum bisa atau belum dapat mengkonversi peluang menjadi gol? Bung Ropan. Ya, kalau kita bicara skill, kemampuan, ya jelas saya setuju bahwa Irak masih ada di atas kita ya. Kualitas mereka itu ada di atas kita, itu jujur harus diakui. Tapi kemarin mestinya kita kan bisa mendapatkan ada gol-gol di babak pertama terutama ya. Ada 2 kesempatan, Sandy Walsh, ada Rafael. Bahkan Rafael itu kalau dia tidak memaksakan egoisnya, dia memberikan umpan terhadap Sain Patinama yang berdiri bebas untuk bisa mencetak gol. Itu akan lain bedanya kalau kita unggul duluan. Karena di babak pertama saya lihat kita oke-oke aja bermain, bagus. Ya, anak-anak bermain dengan baik. Di babak kedua memang berubah, karena ini pun kecerdikan, ya kecerdasan dari pelatih Irak. Ya, Jesus Casas untuk mengubah cara bermain mereka. Mereka lebih berani ofensif, bermain terbuka dan pressing langsung kepada pemain-pemain kita. Itu yang tidak membuat pemain kita keluar dari tekanan, sulit kita keluar dari tekanan. Dan kalau saya bandingkan dengan apa penampilan kita di Piala Asia menghadapi Irak, tim yang sama, ya pada Januari lalu jauh lebih bagus ketika kita di Irak bermain lawan Irak, kita kalah 3-1. Tapi kita memberikan perlawanan yang luar biasa dibandingkan dengan permainan ya kemarin sore ketika kita kalah dengan 2 gol. Memang kalau kita lihat Irak sebenarnya tidak hebat-hebat amat kalau bisa melihat dari pertandingan ini, karena 2 gol mereka dapatkan lewat kesalahan pemain-pemain kita. Itu ada handsball dari Justin Hobner, kemudian kesalahan yang ada blunder dari Hernando Ari, dan mereka bisa mencuri gol ini dari Ali Jassim kan, gol keduanya mereka. Pertama dari Aiman Hussein. Jadi mereka tidak bisa menciptakan gol dari open play permainan kita di lapangan. Sehingga ini yang menyesakkan ya, banyak yang mengecewakan karena Irak sebenarnya kurang begitu oke kalau kita yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan bermain di kandang sendiri dengan dukungan dari supporter. Dan kita hanya melepaskan 1 on target. Walaupun penguasaan bola, ball position, kita lebih bagus ya, sedikit lebih bagus. Irak melepaskan percobaan tembakan 11 kali dan 2 diantaranya on target. Dua-duanya menghasilkan gol. Ada penalti dan 1 tembakan dari Ali Jassim memanfaatkan blunder Hernando Ari. Jadi saya pikir ini menjadi evaluasi bagi STY untuk bermain. Tidak boleh mencari-cari alasan, ya terlepas mau bermain lebih siang. Nah, Irak semua itu siap. Sebagai pemain profesional mereka siap. Apalagi mengambil alasan soal rumput yang tidak rata, karena Irak bermain di lapangan yang sama dengan rumput yang mungkin tidak baik, yang seperti dikeluhkan oleh Asnawi, dan mereka baru pertama kali bermain di GBK untuk tim mereka skuad saat ini. Jadi kita lebih sering bermain di GBK kan, kita lebih sering. Jadi nggak perlu ambil alasan, kita lupakan saja Irak itu. Kita menatap pertandingan berikut yang lebih menentukan hidup mati buat kita melawan Filipina. Itu saja buat saya. Oke, beberapa orang juga mempertanyakan kekuatan dari lini depan Indonesia karena mungkin di beberapa permainan kurang bisa memaksimalkan kekuatan menyerang itu. Analisa Anda gimana Bung Ropan? Apakah ini kita juga masih belum bisa menguatkan kekuatan di lini depan Indonesia di skuad Garuda? Ini menjadi masalah. Problem kita adalah kita tidak punya pemain nomor 9 di depan. Oke, ada Rafael. Tapi Rafael kan itu bukan tipikal striker murni. Dia lebih bagus sebagai pemain di flank, lebih melebar di sayap. Tapi kita tidak ada di sana. Mungkin saja bisa dipilih ada Dimas yang bisa dimainkan. Tetapi STY kan selalu mengandalkan Rafael dan juga ada dibantu oleh Ragnar Oratmangun bersama dengan Marcelino. Kan ini 3 pemain yang tidak berubah. Ketika melawan Tanzania kemarin, 3-3-nya dimainkan. Dan ini tentunya harus dipikirkan secara matang untuk mencari pemain yang bagus. Kalau mau cari grade A ya ambillah untuk menjadi solusi yang ada di depan, karena memang sulit. Kemarin itu peluang yang saya bilang tadi di awal. Semestinya tidak memaksakan diri seorang Rafael untuk bisa mengambil, untuk memaksakan menembak. Dia harus lebih tenang ya, jangan egonya walaupun dia masih anak muda. Berikanlah bola itu yang kepada pemain yang lebih memungkinkan bikin gol. Ada Sain Patinama. Makanya akan lain kalau kita lebih dulu mencetak gol, bukan tidak mungkin kemarin kita yang menang dan lolos. Nah itu menjadi buyar buat kita kan. Oke. Ya, kalau kita bisa melihat
cara bermain Irak yang tidak begitu oke menurut saya. Oke, Ya. intinya lupakan yang sudah terjadi dengan Irak. Yang harus kita fokuskan adalah pertandingan melawan Filipina pada Selasa pekan depan. Betul. Kalau kata Bung Ropan itu hidup mati kita nanti ada di sana. Nah, prediksi atau peluang Indonesia ketika melawan Filipina seperti apa, Bung Ropan? Ini kan poinnya beda tipis sekarang dengan Vietnam, sehingga ini menjadi hidup mati Indonesia harus menang nih nanti melawan Filipina. Kita tidak boleh bergantung terhadap pertandingan lain. Walaupun dalam pertandingan lain itu di Basrah, Irak akan menjamu Vietnam dan saya pikir sulit bagi Vietnam untuk menang. Kita harus menentukan ya kelolosan kita dengan diri kita sendiri. Artinya kita menjamu Filipina di kandang itu harga mati target kita hanya satu pilihan, menang. Ya kalau imbang akan berbahaya buat kita. Kalau di sana nanti di Basrah Vietnam bisa mengalahkan Irak kan akan kalah. Lebih baik kita menang dan peluang itu ada. Terbuka, namun kita tidak boleh overconfidence, percaya diri berlebihan. Boleh kita percaya diri, tapi kita harus bermain dengan fighting yang baik di lapangan, ya di GBK. Kita unggul secara kualitas. Kalau melihat juga saya menyaksikan kemarin bermain dengan Vietnam Filipina, ya kita bisa ambil lah. Oke. Kalau bermain di anak-anak tinggal mental kita harus siap bermain melawan Filipina. Tidak boleh menganggap enteng. Walaupun Filipina itu sudah out, sudah tidak punya peluang, tapi kita harus benar-benar fokus. Begitu, Oke. Tiffany. Oke, kita intinya masih punya harapan, masih punya peluang karena di pertandingan melawan Filipina Selasa pekan depan ini juga akan menjadi penampilan perdana dari Calvin Verdong ya, Bung Ropan ya, setelah ya kan, setelah naturalisasi kemarin. Nah, Anda melihat proyeksi seperti apa, Bung Ropan? Ini penampilan perdananya. Kita ada keuntungan ya, selain Verdong yang akan tampil nantinya perdana debut dia. Tapi kita juga punya Jai Isyes yang kemarin tidak dimainkan, ada di bangku cadangan. Dengan dikeluarkannya kartu merah oleh wasit Shaun Evans terhadap Jordi, jadi penggantinya ada Jai Isyes yang saya pikir lebih enak bermain, lebih matang, lebih muda, lebih fresh bermain dan akan mengembalikan formasi 3 back yang tangguh di saat kita mengalahkan Vietnam 2 kali, 1-0 di Jakarta, 1-0 di Hanoi. Itu adalah Jai Isyes di belakang dibantu oleh Rido dan Justin Hubner. Ini akan jauh lebih bagus. Ketika Verdong ada di kiri, nah ini anak pemain luar biasa. Ini selalu pemain terbaik yang ada di Nijmegen yang tidak tergantikan. Dan pasti dia akan memberikan seluruh kemampuan terbaiknya untuk membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga. Karena Verdong mengatakan bahwa dia datang di sini bukan saja sebagai untuk menjadi warga negara Indonesia, tapi ingin memberikan prestasi buat tim nasional Indonesia. Dia akan berusaha untuk membawa tim Indonesia ke putaran ketiga dan memungkinkan siapa tahu bisa lolos ke Piala Dunia. Artinya kan ini suatu semangat yang luar biasa yang nantinya kita akan lihat Verdong bermain bersama dengan timnas kita di saat akan menghadapi Filipina dalam pertandingan yang krusial, pertandingan yang menentukan di grup F. Gitu, Tiffany. Oke, baik. Kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya pekan depan ya, Selasa minggu depan ya. Terima kasih Bung Ropan sudah berbagi analisisnya di CNN Indonesia Connected pada siang hari ini. Selamat siang.